Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Ya, kita puji Allah karena apa? Di antaranya karena Allah telah menciptakan langit dan bumi. Wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Dan Allah telah menjadikan zulumat. Apa zulumat? Tahu zulumat? Az-zulumat, kegelapan, ya, gelap. Wan nur, dan terang ya, atau cahaya. Ini penciptaan langit dan bumi, adanya gelap dan terang merupakan fenomena apa? Alam. Siang dan malam, malam dan siang, ya kan? Nah, ini kita syukuri. Dan Allah kita puji dengan hal ini. Ini lagi Allah bilang di Quran lagi, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Apa artinya? Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, kemudian apa lagi? Dan pergantian siang dan malam, itu merupakan apa? Tanda-tanda, ya, ayat bagi orang yang albab. Apa albab? Orang berakal. Orang berakal ini orang yang berpikir, ya, manusia yang berpikir. Anak sekalian, hari ini kita baru bertemu ini. Sejak setahun kita belajar daring, ya. Dan inilah saya baru lihat orang-orang ini. Selama ini lihat di apa, jadi apa namanya? Kamera, ya. Nah, ini pun direkam ini kayaknya nih. Ya, direkam di apa, ya? Menurut kalian mana lebih enak? Belajar daring atau belajar luring ini? Hah? Mana lebih bagus? Masuk sekolah. Masuk sekolah, ya? Atau luring? Ya kan? Apa luring? Daring dalam jaringan, luring luar jaringan. Sekarang misalnya PTM, setelah sekarang PTM, apa itu? Pembelajaran tatap muka. Jadi banyak istilah-istilahnya, kan? Itu juga tadi, ya, kan? Nah, sebelumnya saya mau tanya lagi nama-nama kalian ini, karena di selama ini di Zoom ini nggak gitu hafal kali saya nama-namanya. Karena kadang ada yang kadang enggak, ya kan? Ada yang ikut, kadang tidak. Ini siapa nih? Arif. Oh, ini Arif dia. Yang ribu di video dia, iya. Sekarang masih nih. Belum pangkas? Belum, ya? Udah nih. Udah pangkas tuh, ya? Oh, ini belum begitu pas pangkasnya kayaknya, kan? Udah. Ini kan pangkas. Tapi syarat untuk apa anak-anak sekolah itu pangkasnya panjang paling murah 7 cm. 7 cm ini berapa? Iya, 3 cm itu. Oh, begitu. Bagus. Ini siapa? Antum? Muaz Zain. Sering juga ini masuk ini, Muaz Zain.
Antum dari mana dulu? Di SMP sini? Iya. Juga? Ada juga. Tuh? Raffi. Raffi apa? Oh iya. Kayaknya mirip antum dengan ada yang di sini dulu ya. Ada bang di sini dulu. Ada Bang Isa. Generasi ketiga. Generasi ketiga bukan generasi keempat tuh. Tiga kan? Siapa? Sekarang Jawa deh kan? Sekarang sekolah mana sekolahnya? Bandung ya, Bandung. Oh iya iya. Siapa namanya? Naufal. Baru ingat. Tunggu menurut saya dulu. Sini. Di kelas ini loh, kelasnya. Naufal. Belakang? Solehul Fajri. Oh ini dia. Selama ini namanya aja, emang nama di Zoom, cuman nggak gitu apa. Solehul Fajri. Juga dari alumni sini juga. Anta? Ente? Anta? Hah? Teguh Farhan. Oh iya, Farhan. Agak lain kayak di sini dengan di apa ya? Wajahnya mungkin agak beda mungkin enggak. Umar Haris. Oh ya, Umar Haris. Iya. Alumni sini juga, SMP sini. Juga. Semua nih. Oh, Masya Allah ya. Antum? Aidil Fahreji. Tinggal di Denai. Oh. Berarti keponakan Pak Musrijal ya? Iya. Betul. Tuh. Sen Halim. Oh ya. Ini tahu pernah cerita saya dulu. Ya? Pas 10 kali. Sen Halim. Hah? Oh ya, Farel. Farel sering nih. Di Zoom ya. Farel. Hah? Di luar. Oh iya. Ada yang kemarin tuh lagi minum sepeda ya? Lagi minum sepeda bisa minum sepeda ya? Yang mana tuh ya? Gini bisa lagi saya gini. Bisa Farel? Siapa yang jarang masuk juga? Yang jarang? Yang sering. Jarang aja dulu. Nggak apa saya tadinya karena nggak apa sih. Antum sering juga nih, ya kan? Sering. Farel sering. Ini pun sering nih, ini sering, ya kan? Siapa? Apa tadi? Raffi ya, Raffi. Jun? Ananda Maulana. Oh, yang sering juga. Anda lah berarti yang sering. Antum jarang? Ada teman sekali yang sering juga. Iya kan? Makanya karena nggak tanda saya lihat wajah antum nih. Enggak ingat kalau Hah? Iya. Jarang. Kenapa? Memang ini tidak. Kok dari mana kerja? Oh, kerja? Iya. Oh, kerja apa tuh? Kuliah burger, jual burger sama orang tua gitu. Iya. Oh, bagus lah. Jadi udah mulai usaha dari masih muda udah mulai usaha gitu ya. Cuman jangan tinggal sekolahnya, jangan ngejar kita usaha, sekolah tinggal, jangan. Yang utama tuh sekolah dulu. Kalau teman SMA nanti, silakanlah mau terus berkarya, berusaha semaksimal mungkin. Kalau sekarang ini sekolah paling utama. Nah, kalau mau ada kerja-kerja tambahan, bantu orang tua apa, boleh. Tapi jangan kerja yang utama, sekolah tinggal, salah. Ya. Karena ilmu nomor satu, ilmu. Ya. Ilmu nomor satu. Nah, baik. Kita hari ini mulai belajar fisika kembali. Tapi di kelas 11 ya. Ya kan? Apa Aidil ya? Kelas berapa sekarang? 11. Nah ya. Mana tahu masih ingat 10 juga kan? Nah, kelas 11 sekarang kita nih. Silakan buka bukunya. Enggak ada buku dah. Oh, belum bagi? Enggak ada buku. Masya Allah. Saya pikir tadi bagi. Ini pengambil bukunya. Iya. Itu ada yang punya. Antum punya? Bukunya yang kayak gini ya? Buku baru. Ya? Nah.
Nggak apa-apa, sekedar apa aja, informasi apa aja. Untuk anak yang daring, yang di rumah nggak nampak nih, ini rekaman aja berarti ya. Bagi yang sudah punya buku, nanti bisa lihat bukunya masing-masing ya. Baik, nah karena kalian belum punya buku, ya, buku tulis pak, buku tulis, pak buku tulis, oh ya. Saya kira tadi semua sudah punya buku, jadi mau saya bilang buka halaman sekian, ya. Ternyata baru satu orang punya buku nih. Baik, untuk bab pertama ini kita akan mempelajari tentang keseimbangan dan elastisitas, ya. Keseimbangan. Coba yang punya buku tadi siapa nih? Si apa? Omar. Ihsan Halim. Coba buka dulu halaman berapa ini? Bab 1 ini lihat. Ya. Bab 1. Bentar ya. Ini. Yang ada buku coba buka bukunya. Yang nggak bukannya buku cetaknya ini buka buku tulisnya. Siapkan pulpennya. Jadi bisa juga nanti nulis. Catat. Beda lah. Jadi bukunya, buku tulis itu buku catatan dan buku latihan. Ya 2. Ya. Nggak nampak ini. Coba baca dulu, Ihsan. Yang lainnya dengar ya. Ya baca dulu. Bentar. Coba yang lainnya didengarkan. Ya. Dengarkan. Ya. Coba dengarkan. Supaya walaupun coba silakan. Bab 1, keseimbangan dan elastisitas. Sebuah pintu terdiri dari aksel dalam pintu dan badan pintu. Apa jenis gerakan yang terjadi pada aksel saat kamu mendekat dengan pintu? Mengapa dengan pintu diletakkan jauh dari aksel? Biasanya badan pintu terbuat dari kayu atau jenis. Baik. Perhatikan kembali yang dibaca oleh si Ihsan tadi. Ihsan kan? Ihsan Halim Nielsen, agak payah nyebutnya. Ya. Ini pintu. Sampaikan ini. Mari. Coba perhatikan. Ini apa nih? Ya, pintu ya. Pintu. Ini sebuah pintu. Daun pintu. Ini daun pintunya. Ini apa ini? Gang pintu. Ini apa ini? Engsel. Perhatikan, engsel. Sekarang kalau gini saya tolak gini, gampang aja kan? Nah sekarang kalau saya pindah kemari nih, nolaknya nih, lebih berat sedikit. Nah kalau makin kemari, makin butuh tenaga besar, ya kan? Nah gerakan ini tadi, gerakan apa namanya? Enggak, maksudnya gerakan pintu tadi ini pada engselnya, gerakan apa namanya? Dia apakah pindah pintu di sana? Enggak, bergerak? Tidak, enggak kan? Dia hanya ini aja kan? Apa nama ini?
Menutup. Seandainya pernah kamu nengok pintu yang berputar-putar itu di misalnya ada mall atau apa, masuk gini kita pintu putar-putar ya kan? Nah, ini pun gini, seandainya ini dindingnya nggak ada ininya, hanya insel aja gitu, sebiji tiang, dia akan terus berputar kan? Nah, gerak apa namanya tuh? Rotasi, ya. Nah, rotasi namanya. Ini rotasi. Nah, pertanyaan kedua, kenapa gagang ini di sini letaknya, nggak di sini? Supaya lebih ringan, ya kan? Supaya gayanya yang diberikan cuma sedikit, ya. Nah, kalau sini gagangnya, ya apa ya kita buka pintunya kan? Nggak buka ada gini. Nah, payah gitu ya, berat. Kalau di sini ringan. Kemudian ini kayu ini elastis apa enggak? Tidak, ya kan? Dia kaku, keras. Nah, jadi kayu ini pintu termasuk benda tegar. Benda apa? Benda tegar. Benda tegar. Nggak nampak ke kamera. Kalau saya gerak-gerak ke sana kemari nggak nampak ini. Ntar ini direkam nanti untuk orang yang daring. Ya. Nah, jadi apa tadi? Benda apa? Tegar. Jadi ada benda tegar, ada benda elastis. Kenapa itu benda tegar? Buka dulu halaman keduanya. Benda tegar itu apa? Baca. Halaman berikutnya. Iya, baca. Keseimbangan benda tegar. Bukan itu, atasnya atas. Iya. Membangun konsep, cermatilah istilah benda tegar dan benda elastis. Apa yang dimaksud dengan benda tegar? Benda tegar adalah benda badan yang tidak berubah bentuk atau tidak mengalami deformasi jika dikenai gaya. Perhatikan. Benda tegar adalah benda yang tidak mengalami perubahan bentuk atau volume jika dikenai sebuah gaya. Contohnya tadi nih, pintu tadi kita kasih gaya, apakah berubah bentuk pintunya? Tidak kan? Jadi dia termasuk benda tegar. Ya, jika diberi gaya, dia tidak berubah bentuknya atau tidak mengalami deformasi. Ya kan? Deformasi. Artinya tidak mengalami perubahan bentuk dan volume. Kalau lawannya benda elastis, dia akan mengalami perubahan bentuk jika diberi gaya. Apa contohnya? Apa contoh elastis? Karet ban atau karet gelang, ya kan? Kalau kita beri gaya tarik, dia akan mau panjang. Jika dilepas, dia kembali seperti semula. Itu namanya benda elastis. Ya, jadi ada benda tegar, ada benda elastis. Nah, jadi Allah menciptakan di alam ini ada benda tegar, ada benda elastis. Itu semua Allah berikan untuk kita. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dan dialah Allah yang telah menjadikan apa semua yang ada di bumi ini untuk kalian. Untuk apa? Untuk diolah, untuk dikonsumsi, untuk digunakan, dimanfaatkan untuk teknologi segala macam. Allah berikan kepada manusia ini. Bumi ini untuk kita semuanya. Apa yang ada semuanya di permukaan bumi, di atas bumi, dalam bumi, ya, menciptakan untuk kita semua. Ada yang masih berupa dia bahan-bahan yang belum diolah, ya kan, bahan baku.
Ya, emas misalnya. Nah, emas termasuk apa? Benda elastis apa benda tegar? Tegar. Ya. Batu tegar. Besi benda tegar. Kursi tegar. Apa lagi benda tegar contohnya? Coba. Apa? Pulpen. Apa lagi? Lemari. Dinding. Dinding apa? Batu ya. Dinding ini. Itu Farel. Meja udah tadi. Tugu panas Jakarta tegar kan? Ditiup angin nggak gerak-gerak ada, ya kan? Tapi kalau pohon kayu yang tinggi kurus ditiup angin dia akan, ya kan? Atau bambu begini kan? Nah, dia termasuk apa nih? Elastis, ya kan? Nah. Apa lagi yang elastis misalnya? Kertas, plastisin, kertas, boleh juga kertas yang selembar ya. Kalau kertas yang tebal, karton, kertas keras, karbon, karbon apa contohnya? Direket. Karbon. Yang mana karbon itu? Nah, itu kan benda tegar lah. Kalau ada elastik, gini-gini raketnya. Gini kan, gini, ya kan? Benda tegar. Tapi apa namanya? Benang-benangnya itu, senarnya bisa elastis, ya kan? Kalau tripleknya Apa triplek? Maksud apa dia? Benda tegar, ya kan? Tegar kan? Walaupun dia tipis, diginikan melambai-lambai gini, ya. Bisa tegar, bisa elastis. Kalau dia diginikan jadi elastis. Pada sana dia benda tegar. Jika kamu ginikan, nggak berubah bentuknya kan? Apa tarik mempar dia nggak? Ditarik kan nggak melebar dia, ya kan? Cuman dia digoyang gini nggak, gini dia, ada tipis tadi. Sama kayak kertas tadi selembar, diginikan dia akan. Nah, itulah benda tegar dan benda elastis. Berikutnya, keseimbangan benda tegar. Di halaman 2, ya, bagi yang sudah punya buku, kalau belum coba didengarkan. Nah, kalau bisa dicatat aja mana yang saya terangkan, ditulis semampu bisanya. Seberapa bisa tulisnya apa yang terangkan ya. Nah, pada keseimbangan benda tegar ini, mana spidol kita? Mana spidol? Spidol. Nampak. Benda tegar, ya, keseimbangan benda tegar. Lihat yang punya buku Nelson, ya, ada beberapa bahasan
Ya, siapa namanya? Muas, masya Allah, lupa saya. Kalau diterangkan, coba perhatikan ya. Jangan ngomong-ngomong sama kawannya, dengarin dulu, dengarkan. Ini siapa tadi? Apa? Di rumah. Teguh Farhan. Jangan tidur ya, Teguh. Ini kita cuma sebentar aja belajarnya, sejam aja. Ya, cuma sebentar. Ya. Kenapa tidur? Ngantuk? Kurang tidur di malam? Hah? Nah, baik. Ada beberapa bahasan yang akan kita bahas pada bab 1 ini. Ya, pada pembahasan keseimbangan benda tegar. Yang pertama namanya apa? Momen gaya atau torsi. Apa namanya? Momen gaya atau torsi. Apa itu momen gaya? Nah, perhatikan. Yaitu berupa gaya yang bekerja pada benda dengan jarak tertentu terhadap titik pusat benda sehingga benda berotasi. Ya. Disimpulkan ini torsi. Ini torsi. F kali D. Dibuka pada D atau L? Sekarang buku lain L atau D? F, L ya? D. Boleh D, boleh L. F kali D. F ini adalah gaya. D ini jarak. Ya. Jarak gaya ke pusat rotasi. Misalnya gini tadi, pintu tadi ini. Ini pintu. Ini kalau tadi saya beri gaya, di sini titik saya gaya berikan, sini ya. Ini jaraknya kemari D ke pusat rotasi tadi, yang sel ini. Ya, panjangnya nih, jarak titik gaya ke pusat rotasinya. Itu namanya D. D. F-nya gaya nih. Ini F gaya. Maka sekali gaya dengan jarak ke rotasi tadi, titik rotasinya namanya momen gaya atau torsi. Di sini nih dibacanya tau nih, ya. Dibaca tau. Ya. Itu torsi atau momen gaya. Apa satuannya? Gaya ini dulu. F adalah gaya. Perhatikan, Farel, Teguh, perhatikan semuanya. D ini adalah jarak. Jarak dari titik gaya ke pusat rotasi. Nah, perhatikan satuan-satuannya ini. Gaya apa satuannya? Newton. Itu N. Jarak satuannya apa? Apa satuan jarak? Satuan jarak. Meter. Meter. Berarti satuan untuk momen gaya F kali D. Newton meter. Newton meter. Nah, ya. Gitu. Jadi membuat benda itu berputar atau berotasi pada porosnya adalah momen gaya. Ya. Yang membuat benda itu berotasi pada porosnya adalah momen gaya. Yaitu gaya dikali jarak. Ya, jaraknya. Jarak gaya ke pusat rotasi.
You understand? Paham tuh? Yes, sir. Nah, Sak itu apa, Sak? mana? Tahu atau tak? Tahu, dibaca tahu. Simbolnya ini dibaca tahu. Tahu itu adalah torsi atau momen gaya. Tarik, tulis Rik. Udah. Nah. Ustaz, apa? MM itu apa, Ustaz? Apa? MM itu apa? Nm ini satuan torsi, Newton meter. Newton meter. Newton meter. Nah, singkatan Nm. Kenapa dia Nm? Karena gaya satuannya Newton. D jarak satuannya M. Jadi F kali D gaya kali jarak Newton meter. Jadi satuan penting satuan ini ya, Newton meter. Maka jadi sini Newton meter. Nah, begitu ya. Satuan ini penting. Nggak boleh salah satuannya. Misalnya, kalau kamu salah menyebutkan satuannya, salah nanti hasilnya. Misalnya, coba kamu timbang dulu ini beras. Ditimbangnya berapa? Masanya 5 meter deh. Ada masa beras 5 meter. Yang ada 5 kilogram. Satuan massa kilogram, bukan meter. Ya. Udah ini? Depannya momen gaya ya. Jadi momen gaya itu apa tadi? Torsi ya. Dia yang membuat benda itu berotasi pada porosnya. Momen gaya. Tadi ini ya. Ini gaya. Saya beri gaya. Nah, ini titik gaya saya berikan. Jarak gaya ke pusat rotasi yang sel ini coba D. D itu. Ya, maka jadi ini ya. Momen gaya. Ya. Baik. Baru nih untuk di masalah panas sekali loh. Momen gaya bisa begini. F L sin alpha atau sin theta. Apa Ustaz? Oh, nama lain Ustaz. Ya. Rumus lainnya. Rumus lainnya. Jika begini, misalnya ini ada batang. Ini engselnya nih ya, pusat poros ya. Perhatikan. Kalau tadi ini dia gaya ke sana, F ini D. Lihat tadi momen tadi. F kali D. Ya. Kenapa tuh main di televisi itu? Televisi berarti benar. Mana tadi apa ini penghapusnya? Mana penghapus kita? Oh ini. Ini lihat dari F Tau F kali D. Nah, kalau gaya yang diberikan membentuk sudut besar gini ya, besar gini dia ke sini ya, gini ini F kemari mereng gitu, perhatikan gaya diberikan miring nggak lurus gini, tapi miring kemari sudah apa, maka kalau menjadi gini F kali L
sin alfa. Ini L. Ya. L sin alfa. Itu apa ini bisa? Rumusnya juga. Ya, rumus juga. Baru 2. Itu 1, 2, 3. Iya. Ini sama. Dasarnya ini sama ini juga nih misalnya. Ini dasarnya F kali B. F kali jarak. Oh, itu gambarnya. Nah, jadi kalau tadi ada nih bentuk sudut dia gayanya, maka B itu jadi ini B-nya. L sin alfa. L itu jarak kemari, sin alfa ya. Sinus alfa. Sinus sudut. Berat. Kan kita pernah belajar apa kan? Belajar matematika, trigonometri. Berat. Ya kan? Pernah? Belum. Sinus 90 berapa? Enggak tahu. Nggak tahu. Betul? Sinus 90. Jawab yang betul deh. Jangan salah. Kalau nggak tahu jangan tahu. Lupa lah. Orang baca aja deh, San. Ada sin 90, ada sin 0, sin 30, sin 45, Oh, sin 60, sin 90 itu kan sudut istimewa. Belajar kan? Udah belajar. Trigonometri, sinus, kosinus, ya. Udah. Kita lihat contoh soal. Jam berapa ini? 18, masih bisa. Masuk apa nih kalau mati Coba suaranya jangan ribut, jangan berisik. Ya, dijaga bicaranya. Dalam kelas ini jam waktu belajar dijaga bahasa, ucapannya dijaga, jangan asal keluar. Ya, ini ruangan kelas jam belajar, ya. Jadi bicara pun jangan asal-asal bercakap, jangan kayak orang preman cakap, ya kan? Nah, bicara sebagai pelajar. Bagaimana pelajar bicara begitu aja. Jadi seorang tuh tergantung juga dari ucapan dia, ya, akhlaknya itu dari ucapannya. Ucapan baik-baik, baiklah dia berarti itu. Karena kata Rasulullah apa? Mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Ya kan? Apa artinya kan? Nah, orang dulu nggak tahu ya gawat lah artinya. Ya kan? Nah. Jangan ngetes orang. Anu tahu enggak? Artinya apa sih? Apa artinya? Mangkana yu'minu. Mangkana yu'minu. Yu'minu apa nih? Yu'minu. Nah, barang siapa yang beriman, maka jagalah perkataannya. mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Apa artinya? Hingga hari akhir. Coba antum batin dulu. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Apa artinya? Yang beriman pada hari akhir. Allahnya belum, pada Allah dan hari akhir. Falyaqul khairan. Maka hendaklah dia berkata yang baik-baik. Aul yasmut, nggak bisa baik-baik, diam. Atau enggak diam, San. Ya, bicara ilmu itu baik, menasihati orang baik, ya. Ngejek orang itu nggak baik, maka diam, tahan lidahnya. Ya, seorang apalagi kamu sekolah di Nuha, sekolah sunnah, ya, menegakkan sunnah, tauhid, ya. Nah, maka haruslah kita menjaga ucapan kita. Baik, kita teruskan. Ini ada contoh soal.
Sambil dicatat soalnya ya. Udah? Ini soal. Contoh soal. Batang AB yang punya buku di halaman 3. Yang punya bukunya di halaman 3 paling bawah. Yang masanya diabaikan. Letakkan dalam posisi horizontal. Dalam posisi horizontal dan bekerja 3 buah gaya. Seperti gambar. Tentukan resultan momen. Resultan momen gaya yang bekerja pada batang. Jika diputar pada poros D. Nah, gambar seperti ini. Yang A ya horizontal. Ini gambarnya, batangnya, ya. Kalau punya buku, di bukunya halaman 3. Apa sih momen sih? Momen.
Ini saya hapus ini ya. Tentukan resultan apa Ustaz? Resultan momen gaya. Pada poros. Yang bekerja pada batang. Poros apa Ustaz? D. Poros D. Ini jadi poros D nya nih. Ini porosnya. Engselnya. Kalau pintu engselnya. Jika diputar pada poros ini. Teku. Satunya apa satu? 53 derajat. Ya. Alfanya tuh alfa. Udah. Apa itu Ustaz AC kira? Titiknya, titik A, B, C, D. 2 dengan 10 Nampak sana. terakhir 2 A sampai C 20 cm. Sudah? Jadi kita selesaikan. 9. Waktu tinggal 6 menit lagi, 6 menit ya. Ayo cepat. Biar kita selesaikan dulu ini. Berapa Ustaz? Yang mana? Atas, bawah. Yang bawah. F3. Nah, semuanya perhatikan. Dari gambar ini, dari soalnya, perhatikan. Diketahui apa situ? Perhatikan. Diketahui F1 berapa? F1 10 10 Newton. Terus L1. L1 itu jarak dari A ke B. Berapa nih jarak kemarin ini? Buat perhatikan. Ini kemari 20. Ini kemari 10. Ini 10 berarti 40. Ya? 40. Nah, karena sini ada sudutnya dengan 3 derajat, maka menjadi sini L1 itu adalah 40 sinus 53. Ya? 40 kan? Ya. 40 di mana? Itulah 20 tambah 10. 20 ini kemari. Ini 10. Ya? Sentimeter. Ubah ke meter menjadi 0,4. Ya kan? Jadi 0,4. Ya? Ditulis, oh gini, oke. 40. Ini meter ya. Sentimeter. Kita ubah menjadi meter. Bagi 100 kan? Ini jadi meter. Sin 53 ini dari 0,8. Maka L1 berapa jadinya? 0,32.
itulah L1 ya, 53 derajat M meter. meter. Dapat 0,8 dari mana, Kak? Udah sabar dulu, lagi durasi dulu. Mana? Dapat 0,8 dari mana, Kak? Ini sini nih. Tengok kalkulator atau tabel trigonometri sinus 53 adalah 0,8. Oh, kagak tahu. Kenapa lah jadi satu? Biasanya kasih tahu itu kalau ada soalnya. Ini sudah ketetapan. Nah, ini lah L1, yaitu jarak dari F1 ke D. Ya. Kemudian F2. F2 berapa? 20 M. F2 berapa F2? 20 akar 2 M. 10 akar 2 Newton. L2 berapa? L2 berapa? Ini kemarin 20 cm. Alas unitnya ini kan 4 derajat, jadi sin 45. L2 nya 0,2 ya jadinya kan 20 cm, jadi 0,2 meter. Sinus 5, jadi 0,2 kali berapa tuh sin 45 ini? Sin 45 setengah. Oh salah nih ya, di buku dibuatnya sin 45 setengah, yang benar setengah akar 2 seharusnya. Ini 30 ini 30 aja. Bukunya salah tulis. Ya, bukunya salah tulis. Jadi alfanya 30 derajat. Jadi ini 0,5. Nah, maka menjadi ini 0,1 meter. Jadi hasilnya gimana? Dan berapa menit aja? F3 berapa? F3 lurus 20. Jadi 0,2 ini ya, 0,2 meter. L3 berapa? 10. Salah. Kok bisa 0,2 meter sana? Sorry. Newtonnya kok di Newton. 20 per 100. Nah, L3 nya baru 10 cm. 0,1 meter. Ya? Oke? Baru kita hitung. Maka momen gaya. Tahu? Nah, karena ada beberapa momen gaya di situ yang bekerja, dijumlahkan momen gayanya. Itu tau 1 tambah tau 2 tambah tau 3. Ya? Momen gaya 1, momen gaya 2, momen gaya 3. Karena ada 3 gaya yang bekerja pada batang itu. Perhatikan ya. Yang 1 adalah F1 kali L1 tambah F2 kali L2 tambah F3 kali L3. Itu F1 nya mana? F1 titik itu. 1 ini kali L1 ya, dengan F1 berapa tadi? 10 ya. L berapa satunya? 0,32 tambah, perhatikan yang tadi positif
Perhatikan ya semuanya, coba nih perhatikan dulu. Coba perhatikan. Ini F1 ke bawah, F3 ke bawah, F2 ke atas. Berlawanan. Maka ini kita anggap minus karena berlawanan arah dengan ini. F1 dan 3 kita anggap ini positif. Ini negatif ke atas. Maka ini menjadi gini. F2 nya jadi minus. Min 10 akar 2 dikali 0,1 ya. Nih. Ditambah F3 berapa 3 nya 20 dikali 0,1. Jadi berapa? Ditotalkan kita ya. Iya. 3,2 Newton hasilnya. Meter. Ini dia ya. Hitung lagi ini. Kali ini, tambah ini. Dapat L-nya dari mana, Kak? Ini tapi. Itu loh. Ini L tadi, satu ini. Ini L1. L2 ini. Namanya nggak tahu, nanya aku. Kamu nanya-nanya aku udah soalnya. Udah. Besi aku beli. Dah. Aku mutlak deh. Udah habis belum. Waktunya sudah habis. Nanti yang punya, kalau udah punya buku, tengok lagi bukunya ya. Oke, saat Kita habis ini apa deh? Stop record.